Saya selaku Menteri Agama dan atas nama pribadi mengucapkan selamat merayakan Natal. Saya tegaskan, kami umat Kristen tidak butuh ucapan selamat Natal dari pihak lain. Jadi kalau Anda mengucapkan selamat Natal, berarti selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Itu yang saya tidak boleh jawab. Nggak boleh saya benarkan akidah tersebut. Karena bagi kami, Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam itu adalah hamba Allah, utusan Allah, bukan anak Tuhan. Betul? Betul? Pengucapan selamat, saudaraku, artinya selamat agama Anda benar. Seorang yang bernama Muhammad dengan temannya David. Si David ini bilang begini sama si Muhammad tadi, "Wahai Muhammad, kenapa kau tidak sebutkan selamat Natal kepada saya?" Itu kan cuma kata-kata. Karena dia sudah tahu Muhammad ini nggak mau ucapin. Kata si Muhammad apa? "Kenapa kau tidak syahadat, wahai David?" David dia bilang, "Saya kalau syahadat saya murtad dari agama saya." Kata si Muhammad apa? "Itu kan cuma kata-kata." Kata-kata pun berpengaruh. Kalau Anda mengatakan saya kafir, kafir nggak? Kafir. Kata-kata berpengaruh. Maka tidak boleh. Ingat Allah berfirman dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa." Telah kafir orang-orang yang mengatakan trinitas. Kita nggak boleh mengucapkan selamat dalam masalah ini, tapi boleh toleransi. Senyum boleh, bantu boleh, jenguk sakit boleh, apa saja yang tidak berhubungan dengan ibadah silahkan. Tapi kalau sudah berhubungan dengan ibadah maka tidak dibolehkan. Ketika Anda mengucapkan selamat Natal, itu sama artinya selamat Allah sudah melahirkan anak. Selamat Tuhan sudah melahirkan anak pada tanggal 25 Desember. Dan ini sudah difatwakan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, sejak dulu. Mengucapkan selamat Natal hukumnya haram. Dan kita sedang mendukung fatwa tersebut. Karena toleransi ada batasannya. Jangan sampai kebablasan ikut-ikutan. Di antaranya ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal dan yang lainnya. Karena konsekuensi adalah kekufuran. Para ulama telah ijma' 4 mazhab bahwasanya mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dia sudah nukil tadi. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali, semuanya mengharamkan mengucapkan selamat Natal karena konsekuensi kufur yang ada. Bagaimana kita bergembira pada hari dicaci makinya Allah Subhanahu wa taala. Menohok, Natalius Pigai Kemenak, "Saya tidak butuh ucapan Natal, jalankan saja agamamu dengan benar." Tokoh Papua yang merupakan mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Natalius Pigai, menanggapi ucapan selamat Natal dari Menteri Agama Yakut Kolil Kuomas atau Gus Yakut. Natalius Pigai membagikan tanggapan layar berita berjudul "Menak", mengatakan selamat Natal 2020 rayakan dengan sederhana dan terus berbagi kasih. Dia menilai ucapan selamat Natal yang tidak tulus dari non-Kristiani itu berlebihan. Natalius menyarankan agar umat non-Kristiani sebaiknya menjalankan agamanya dengan benar. "Ayahku Protestan, King Mi, dan ibu Katolik. Saya tegas, tidak butuh ucapan Natal, baik tidak tulus, juga berlebihan dari luar Kristiani. Jalankan saja agamamu dengan benar." Begitulah kata Natalius Pigai melalui akun Twitter @nataliuspigai2 pada Minggu 27 Desember 2020. Natalius mengaku jarang merespon ucapan Natal dari non-Kristiani karena menurutnya Natal merupakan urusan umat Kristen. Setiap ucapan Natal dari non-Kristiani jarang saya respon karena itu adalah forum internum, urusan kami bukan forum eksternum, urusan kita. Sebelumnya Menteri Agama Tomenak Yakut Kolil Kuomas atau Gus Yakut mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 kepada segenap umat Kristiani di Indonesia. Menak berharap kebahagiaan Natal menyertai umat Kristiani dan mampu membangkitkan semangat mewujudkan kehidupan damai serta harmoni dalam kemajemukan Indonesia. Selamat Natal 2020, semoga kebahagiaan Natal yang menyertai umat Kristiani, kehidupan damai dalam harmoni kemajemukan Indonesia yang juga tetap terjaga. Begitulah ucap Menak di Jakarta pada Kamis 24 Desember. Gus Yakut, Menteri Agama pertama, ucapkan Natal dan sebut nama Yesus Kristus. Sebagaimana Yesus Kristus yang lahir sebagai pengajar kebaikan, kesederhanaan, dan sosok pemberi perhatian kepada kaum lemah, serta cinta kasih kepada sesama. Begitulah kata Gus Yakut. Pidato Menteri Agama Yakut Kolil Kuomas memberikan ucapan selamat Natal mendapatkan respon positif dari publik. Gus Yakut, panggilan akrab Yakut, dinilai sebagai Menteri Agama pertama yang menyebut nama Yesus Kristus dalam ucapan selamat Natal.
Menteri Agama setiap tahun memberikan ucapan Selamat Natal kepada umat Kristiani, namun ucapan Natal yang diungkapkan oleh Gus Yakut dinilai lebih detail dan memiliki makna mendalam. Pidato berisi ucapan Selamat Natal tersebut diunggah dalam kanal YouTube Kementerian Agama pada 23 Desember 2020. Salah seorang warganet dengan akun Hans Sotawa mengaku sangat tersentuh dengan ucapan Natal dari Gus Yakut yang baru saja dilantik sebagai Presiden Jokowi. Pengganti Fahrul Razi itu tanpa basa-basi menyebut nama Yesus Kristus hingga mengutip kata dari Alkitab dalam sambutannya. Sikap Gus Yakut tersebut dinilai merupakan sesuatu yang baru dan belum pernah dilakukan oleh Menteri Agama sebelumnya. Pertama kali dalam hidup saya mendengar ucapan Selamat Natal dari seorang Menteri Agama yang tak hanya basa-basi. Beliau tak sungkan dalam menyebut nama Yesus Kristus dan menyadur kata dari Alkitab dalam sambutannya. Begitulah kata akun tersebut seperti dikutip suara.com. Respon positif juga disampaikan oleh Jerome Pauline melalui akun @Jerome Pauline. Dia mengaku terharu dengan ucapan Natal dari Gus Yakut. Selain itu, aktor Dennis Adiswara juga ikut memberikan apresiasi kepada Menak. Pemirsa, sebelum Anda melanjutkan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terupdate lainnya dari channel kami, Berita Rakyat. Gus Yakut menyampaikan ucapan Natal kepada umat Kristiani yang merayakannya dan sambutan ucapan Natal tersebut merupakan pidato pertamanya usai dilantik menjadi Menak. Dalam perayaan Natal tahun ini, Kementerian Agama mengangkat tema mereka akan menamakannya Immanuel. Saudara sebangsa dan setanah air, khususnya umat Kristiani yang berbahagia, Natal tahun ini mengusung tema mereka akan menamakannya Immanuel, kata Gus Yakut. Gus Yakut juga menjelaskan makna dari tema perayaan Natal tahun ini. Melalui tema Natal ini, kita diingatkan bahwa penyertaan Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa ada menaungi kita sekalian. Kita memiliki harapan dan pertolongan sekalipun berada di masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Terkait hal itu, malam Natal di Gereja Belenduk, Gus Yakut mengatakan, saya menteri semua agama. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas pada Kamis malam 24 Desember 2020 meninjau perayaan Natal di GPIB Immanuel atau yang dikenal dengan Gereja Belenduk di Kota Lama Semarang. Menak Yakut yang akrab disapa Gus Yakut menyapa jamaah sekaligus menegaskan kembali komitmennya untuk menjadi menteri semua agama. Menurutnya, umat Kristiani mungkin bukan saudara seiman tapi saudara dalam kemanusiaan. Maka dia malam itu mengunjungi saudara-saudaranya yang sedang merayakan dan ikut berbagi kebahagiaan dengan mereka. Gus Yakut berpesan agar perayaan Natal tahun ini dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita bergandengan tangan, mari jadikan agama ini sebagai sumber inspirasi, menyebar kedamaian, menyebarkan kasih sayang. Ayo buang jauh-jauh anggapan bahwa agama menjadi norma konflik yang berbeda. Dalam kesempatan itu, Menak menerima cindera mata berupa piagam pernyataan sikap tokoh lintas agama Watugong terkait dengan komitmen merawat kerukunan. Majelis Jamaat Gereja Belenduk Semarang, Ida Lembowan, mengaku senang atas kedatangan Menak dan yaitu Menak ke gerejanya. Saya sangat senang sekali bahwa Menak tidak seiman tapi bisa berada bersama-sama pada malam hari ini dan pesan beliau diminta menjaga kerukunan karena Pak Menteri ini tidak hadir untuk satu agama. Begitulah tuturnya. Sebagaimana Yesus Kristus yang lahir sebagai pengajar kebaikan, kesederhanaan dan sosok yang memberi perhatian kepada kaum lemah serta cinta kasih kepada sesama. Demikian imbuhnya. Sementara hadiri misa Natal, Yakut Khalil mengatakan, saya Menteri Agama untuk semua agama. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas melakukan kunjungan kerja pertama dengan menghadiri perayaan Natal di GPIB Immanuel, Gereja Belenduk Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada Kamis malam 24 Desember. Yakut tiba di Gereja Belenduk dengan pengawalan puluhan anggota Banser dan disambut oleh Ketua Jamaat GPIB Immanuel Pendeta Immanuel Yorinawa Salawangi. Dikutip dari Antara, Menak yang akrab disapa Gus Yakut berada dalam gereja selama beberapa menit untuk menyapa sejumlah jamaat sebelum menemui sejumlah wartawan di depan gereja yang berada di kawasan Kota Lama Semarang. Dia menjelaskan, merupakan Menteri Agama untuk semua agama, bukan hanya untuk satu agama saja. Dia yakinkan kepada saudara-saudara malam itu bahwa merayakan Natal bersama bahwa dia adalah menteri semua agama, bukan satu agama saja. Yakut juga menyampaikan pesan kepada umat beragama untuk menjadikan agama sebagai sumber inspirasi, sumber kedamaian, dan menyebarkan kasih sayang.
Dan apresiasi kedatangan Menak, Majelis Jamaat GPIB Immanuel Ida Lomboan mengapresiasi kunjungan kerja Menak pada malam Natal. Bapak Menteri Agama memang tidak seiman, tapi beliau mau bersama-sama dengan kami. Beliau berpesan agar menjaga kerukunan antar umat beragama. Menak Yakut kunjungi Gereja Belenduk Semarang saat malam Natal. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengunjungi kegiatan ibadah malam Natal di Gereja GPIB Immanuel Semarang di kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah. Pria tersebut tiba di Gereja Belenduk sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Dia juga sempat menunggu karena di dalam gereja sedang berlangsung kegiatan ibadah. Tak berselang lama, Yakut masuk didampingi beberapa orang untuk menyaksikan para jamaat yang menggelar kebaktian malam Natal dengan penerapan protokol kesehatan. Yakut mengatakan kunjungan ke Gereja Belenduk ini untuk memastikan bahwa umat Kristiani dapat menjalankan ibadah dengan aman dan damai. Aparat kepolisian dan TNI juga berkomitmen untuk melakukan penjagaan dan keamanan. Di sisi lain, Yakut juga memperkenalkan diri kepada masyarakat bahwa dirinya baru saja ditunjuk sebagai Menteri Agama oleh Presiden Jokowi pada 22 Desember lalu. Yakut ingin menunjukkan bila Menteri Agama adalah milik semua agama dan bukan hanya satu agama saja. Jadi mari jadikan agama ini adalah sumber inspirasi untuk membuat kedamaian dan menyebar kasih sayang, kata Yakut. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menyambut kedatangan Yakut dan dalam kunjungan Menak itu, dia ingin menunjukkan bahwa Semarang merupakan kota yang toleran terhadap semua umat beragama. Hendra mengatakan bahwa pihaknya senang sekali dan berterima kasih telah disinggahi, semoga menjadi berkah untuk Kota Semarang dan juga menjadi bukti bila Kota Semarang adalah kota toleran di mana semua umat beragama dapat menjalankan ibadahnya dengan aman dan juga damai.